Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Lampung, program studi Teknik Komputer. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi wawancara dari berbagai narasumber, yang mana narasumber ini mempunyai bisnis di era digital dan era non-digital. Ayo ikuti keseruan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa, Kak? Nama saya Aulia. Baiklah, di sini Kak saya akan menjelaskan bahwa nama saya Rizky Saputra. Di sini saya ada untuk memenuhi tugas kuliah, yang mana tugas kuliah itu mewawancarai antara narasumber bisnis digital dan non digital. Dan apakah Kakak pemilik bisnis non digital berupa konversi jahitan ini, Kak? Iya, Kak, betul. Nah, mohon dijelaskan, Kak, bagaimana bisnis konveksi jahit Kakak? Jadi bisnis jahit saya itu ya, saya hanya untuk memenuhi kebutuhan santri ya. Di sini saya hanya menjahit kayak seragam, alma mater, sama baju santri. Baik. Jadi untuk skala kecil, Kak, ya. Iya, betul. Nah, kenapa kok tidak beralih ke bisnis digital, Kak? Yang mana bisnis digital itu kan lebih menggiurkan. Ya betul, Kak, sangat menggiurkan. Tapi kan di sini saya hanya ingin untuk skala kecil, untuk memenuhi kebutuhan santri saja, Kak. Setelah kita berbincang dengan Kak Aulia Wijilestari, beliau merupakan pemilik konveksi jahit, menjahit pakaian dan lain sebagainya. Yang mana Kak Aulia Wijilestari masih menggunakan sistem bisnis non digital. Karena apa? Karena yang pertama kurangnya fasilitas, dan juga alasan utama Kak Aulia Wijilestari karena jangkauan Kak Aulia Wijilestari untuk sementara hanya di lingkungan santri. Jadi untuk sementara belum membutuhkan pemasaran yang tinggi. Namun untuk kedepannya kemungkinan Kak Aulia Wijilestari ketika modal sudah cukup, pengalaman sudah cukup, pasti beralih ke bisnis digital. Yang mana kita ketahui bisnis digital jangkauan semakin luas. Untuk perbincangan kami yang kedua, kami akan mewawancarai narasumber mengenai bisnis digital. Ayo ikuti kami. Baiklah, terima kasih masih bersama kami. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari owner bisnis digital Tahu Sejahtera. Nah, boleh Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh diceritakan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud dengan bisnis digital tahu? Bukanlah tahu biasanya dijual di pasar tradisional. Ya, aslinya tidak jauh berbeda dengan bisnis tahu yang secara umumnya dijual di pasaran. Ini kan ada sedikit tambahan. Untuk penjualan di PT Pabrik Tahu kami itu dia juga melayani pembelian secara online. Oh iya, menarik. Jadi ada sebagian yang dijual di pasaran tradisional, ada juga yang sebagiannya penjualnya itu yang menjual di bagian keliling, bahasanya ya keliling menjual tahu ya, bawa motor, kadang ada yang bawa mobil. Ada juga yang kita sekarang itu apalagi ada MBG ya. Nah, dan itu jadi ada yang pakai MBG, nanti setelah itu ada juga yang diupload dari dia. Jadi sudah kerjasama dengan mitra MBG ya? Sudah kerjasama. Jadi ada yang diupload dari WhatsApp, terus Facebook, ya seperti media sosial itu kita menerima pemesanan berapapun jumlahnya dan diantar sampai tempat tujuan ketika masih
tantangan terbesar saat pertama kali menjalankan bisnis tahu kakak? Tantangan terbesar sih ya kadang kan tetap persaingan. Karena persaingan tahu itu sangat ketat sekali. Sedikit saja perubahan, sedikit saja bentuknya berbeda, itu dia mempengaruhi dari penjualan tersebut. Untuk strategi kakak untuk agar tidak kalah saing itu bagaimana kak untuk bisa menyaingi penjual-penjual yang lain? Tetap mengutamakan kualitas produk. Jadi walaupun kita itu mempunyai ibaratnya itu tipis minim hasil, cuman kita mengutamakan barang itu barang yang bagus, barang yang unggul. Jadi kalau kita itu sedikit pendapatan sedikit, cuman kalau barang itu bagus, penjualan itu akan banyak, dan dari sedikit itulah yang terus menerus akan menjadikan penghasilan yang sangat besar. Nah, ini kan bisnis kakak ini kan sangat menarik, ya, tradisional tapi dikembangkan menjadi modern. Terus bagaimana tanggapan kakak dengan produsen tahu tradisional yang merasa takut dengan teknologi? Itu sih menurut saya ya. Menurut saya, ya. Terakhir ya, apa target besar untuk bisnis yang kakak jalankan? Targetnya bagaimana? Targetnya itu ya seperti apa ya, kita dapat memperluas jaringan tersebut, dapat bukan hanya dari suatu daerah satu, cuman kita bisa keluar ke daerah-daerah yang lebih jauh. Seperti kita membuat cabang dari pabrik yang awal di tempat tinggal saya, terus nanti bisa membuat cabang lagi ke daerah-daerah yang jauh sehingga mengenalkan produk dari PT kami. Oke kak, terima kasih atas waktunya di kajian kita. Dari kedua narasumber yang kita wawancarai antara bisnis digital dan non digital, yang pertama kami mewawancarai bisnis non digital atas nama Kak Aulia Wijilestari. Beliau mempunyai usaha di bidang koneksi penjahitan. Dan yang kedua ada rekan kami yang bernama Abdul Aziz Al-Matfuzi. Beliau menjalankan usaha tahu yang dikelola secara mekanisme penjualan digital. Sebenarnya antara bisnis digital dan non digital itu terdapat sisi negatif dan positif masing-masing. Adapun bisnis digital, keuntungannya yang pertama yaitu hemat biaya. Dalam bisnis digital kita tidak perlu menyewa ruko, gedung, lokasi yang strategis untuk melakukan pemasaran. Tentu efisiensi biaya lebih rendah. Tetapi kerugiannya persaingan global. Saingan Anda bukan cuma tetangga, tetapi seluruh toko online di internet. Apalagi zaman sekarang serba teknologi, banyak sekali pasar-pasar tradisional mengalami kemunduran karena adanya pasar-pasar digital. Yang kedua, keuntungannya bagaimana? Ada efisiensi waktu, proses pesanan dan pembayaran bisa otomatis sistem, baik melakukan QRIS, dana, ataupun kita bisa lebih mudah untuk menjangkau siapa yang membeli produk tersebut. Bisa kita melalui pemesanan sehingga kita sebagai penjual hanya fokus ke pengantaran. Tetapi ada lagi resikonya di mana, yaitu keamanan siber. Beresiko karena apa? Zaman sekarang banyak sekali penipuan online, akun dihack ataupun penipuan yang sebelumnya sudah pesan tetapi diretur, dikembalikan. Sedangkan
bisnis seperti tahu itu tidak tahan lama, sampai 2 sampai 3 hari sudah bisa dikatakan basi. Sebaliknya dengan bisnis non digital atau konvensional yang dijalankan oleh Kakak Aulia Wijilestari, beliau menjalankan yang namanya konveksi penjahit. Ada keuntungan, terdapat keuntungan. Yang pertama, pembeli senang karena bisa langsung membawa pulang barang tanpa ongkir. Jadi pembeli otomatis datang membawa baju yang ingin dijahit, interaksi, kesepakatan, sehingga terjadinya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Namun tidak memungkinkan kerugian. Kerugiannya bagaimana? Biaya tetap tinggi karena harus mau tidak mau harus menyewa listrik, air, sewa tempat. Kalaupun kita mengembangkan harus ada gaji karyawan fisik, harus dibayar setiap bulan. Keuntungan yang selanjutnya ada minim penipuan. Karena yang pertama tadi yang digital, kita seringkali transaksi tunai penipuan banyak sekali. Gunakan cek nota yang palsu dan lain sebagainya. Tetapi untuk bisnis non digital minim penipuan karena transaksinya melalui transaksi itu tunai. Nah, tatap muka jauh lebih aman dari resiko. Dan yang selanjutnya, dampak negatifnya bagaimana? Jangkauan tentu lebih terbatas. Seperti yang dijabarkan oleh Kak Aulia bahwa untuk sementara jangkauannya hanya di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan santri, belum terjangkau luas. Tetapi yang dijalankan bisnis usaha oleh Kak Aziz, beliau sudah menggunakan bisnis digital, tentu jangkauannya semakin panjang atau semakin luas, bahkan bisa sampai satu kecamatan, satu kabupaten bisa dijangkau. Baiklah, itulah wawancara dari kami antara bisnis digital dan non digital. Saya Rizky Saputra undur diri. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.